Untuk regresi logistik sendiri, itu merupakan salah satu analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, dalam regresi logistik juga, data variabel dependen yang digunakan harus berskala kategorik dan regresi logistik ini tidak memerlukan distribusi data yang normal. Sehingga eh, pada saat melakukan uji regresi logistik itu tidak perlu melakukan uji normalitas data. Nah, untuk langkah pertama dalam melakukan uji regresi logistik, yaitu kita harus melakukan uji chi-square terlebih dahulu. Caranya yaitu klik Analyze, Descriptive Statistik, Low Step. Kemudian di sini saya akan mencontohkan merokok sebagai variabel independennya dan CA paru sebagai variabel dependennya. Statistik, kita checklist chi-square, peace, continue, kemudian untuk selnya, di sini kita checklist yang expected dan percentage-nya yang raw. Continue, lalu klik OK. Nah, di sini pada hasil outputnya kita dapat melihat bahwa responden yang eh, merokok itu memiliki angka kejadian CA paru atau kanker paru itu sebanyak 27 responden, sedangkan yang tidak merokok itu ada 11, gitu ya. Kemudian di sini kita juga dapat melihat untuk jumlah respondennya itu ada sebanyak 80 responden. Kemudian bisa dilihat juga untuk nilai signifikansinya, yaitu di sini sebesar 0,000, yang berarti kurang dari 0,05, sehingga dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara merokok dengan kejadian kanker paru. Nah, selanjutnya kita bisa mulai dengan melakukan uji regresi logistik. Pertama itu caranya klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian klik Binary Logistik. Nah, di sini saya mencontohkan untuk variabel dependennya yaitu CA paru dan yang eh, independennya merokok. Kemudian klik Option, centang pada bagian CI for XPB. Klik Continue, kemudian OK. Nah, pada output regresi logistik, di sini yang pertama kita dapat melihat tabel Case Processing Summary, di mana kita dapat melihat jumlah respondennya, yaitu di sini sebanyak 80 dan tidak ada missing case. Nah, selanjutnya pada tabel Dependent Variable Encoding, di sini kita dapat melihat atau mengecek kode dari variabel dependen yang kita gunakan. Di sini variabel eh, kategori CA paru dikategorikan dengan angka 0 dan yang tidak itu 1. Selanjutnya dari tabel blok 0 beginning block, di sini didapatkan responden yang mengalami CA paru itu sebanyak 38 responden dan responden yang kondisi paru-paru dalam keadaan normal atau sehat itu sebanyak 42 responden. Nah, kemudian kita juga bisa lanjut melihat ke Omnibus Test of Model Coefficient. Nah, pada tabel ini didapatkan bahwa nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,00, yang berarti penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model dan model dinyatakan fit. Selanjutnya, kita dapat melihat pada tabel model summary. Di sini didapatkan nilai R square-nya yaitu sebesar
0,298, di mana R-square ini adalah kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, yang berarti variabel merokok dapat menjelaskan kejadian kanker paru itu sebesar 29,8%, yang didapatkan dari 0,298 dikali 100%. Ya, kemudian di sini kita juga dapat melihat nilai odds ratio-nya. Di sini nih, odds ratio kita lihat dari sini ya. Ini nilainya sebesar 14.727. Nah, yang berarti responden gitu ya. Ini untuk analisis regresi logistiknya. Kesimpulannya yaitu responden yang merokok memiliki nilai odds ratio sebesar 14.727 dibandingkan dengan responden yang tidak merokok untuk terjadinya kanker paru. Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang merokok memiliki kesempatan untuk terjadi kanker paru lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang tidak merokok.